Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya bikin lapis terigu takaran gelas belimbing. Nah, buat teman-teman yang suka banget dengan rasa pandan dan wangi pandan, recommended ya buat cobain resep ini. Rasanya enak banget, lembut. Ini cocok ya buat teman-teman jadikan ide jualan ataupun disajikan sama keluarga tercinta. Yuk, mau tahu caranya? Apa aja bahannya? Tontonin ya video ini sampai habis. Oh ya, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifin juga ya tanda loncengnya biar nggak ketinggalan video kami terbaru. Terima kasih. Pertama-tama saya siapkan pan, lalu masukkan 1,5 gelas belimbing gula pasir. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya, ini gelas yang pertama. Nah, untuk yang setengah gelasnya batas gula pasirnya seperti ini teman-teman. Nah, ini nggak penuh ya gelasnya. Lanjut masukkan setengah sendok teh garam halus, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu masukkan 4,5 gelas belimbing santan. Nah, ini untuk 1 gelas belimbingnya penuh seperti ini ya teman-teman. Ini gelas yang pertama, gelas santan yang kedua, gelas santan yang ketiga, gelas santan yang keempat. Nah, untuk santan yang setengah gelas belimbing batasnya seperti ini teman-teman. Oke, untuk santannya saya pakai kekentalan sedang. Biar wangi, saya tambahkan 2 lembar daun pandan. Oke, sekarang saya nyalakan api sedang. Kemudian sambil terus saya aduk ya, supaya nggak pecah santan. Nah, ini kita tunggu hingga santannya mendidih ya. Oh ya teman-teman, untuk santannya ini wajib banget ya kita masak hingga mendidih supaya kuenya awet nggak cepat basi. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar, jadi saya beli yang udah diperas ya. Nah, kalau teman-teman cobain resep ini gunakan dari 1 butir buah kelapa ya. Nah, kelihatan santannya udah mendidih. Oke, matikan api kompornya, lalu kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Nah, kalau teman-teman mau santannya cepat dingin, boleh diarahkan ke bawah kipas angin ya. Selanjutnya saya bikin jus pandan. Siapkan chopper atau blender, lalu masukkan 7 lembar daun pandan yang sebelumnya udah saya cuci. Kemudian saya potong-potong ya, seperti ini. Selanjutnya tambahkan 1 gelas belimbing, air biasa suhu ruang. Kemudian saya haluskan daun pandannya hingga menjadi jus pandan ya. Setelah daun pandan dihaluskan, hasilnya seperti ini. Lalu saya peras ya teman-teman. Kita ambil air jus pandannya aja. Di sini saya udah siapkan saringan, lalu saya saring ya. Ini ampasnya saya buang, kemudian kita ambil air jus pandannya aja sambil ditekan-tekan seperti ini ya. Nah, untuk hasil jus pandannya seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu ya. Langkah selanjutnya siapkan wadah, masukkan 2,5 gelas belimbing tepung terigu. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Ini gelas yang pertama, gelas yang kedua. Nah, untuk tepung terigu yang setengah gelasnya batasnya seperti ini teman-teman. Lanjut masukkan 1,5 gelas belimbing tepung sagu. Untuk 1 gelasnya penuh seperti ini ya. Untuk yang setengah gelas tepung sagu batasnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya masukkan santan yang kita masak tadi. Ini kondisinya udah dingin. Saya masukkan santannya sedikit dulu. Kemudian saya aduk-aduk hingga semua bahannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, di tahap ini sambil kita bikin adonannya, sebaiknya kukusannya dipanaskan dulu ya hingga mendidih, supaya nanti setelah adonannya udah ready langsung aja kita kukus. Nah, ini kelihatan ya adonannya udah halus dan tercampur rata seperti ini. Lalu kita masukkan jus pandan yang saya bikin tadi. Kemudian saya aduk-aduk hingga jus pandan dan adonannya tercampur rata ya. Oh ya teman-teman, sambil menonton video saya ini yang baru bergabung dan belum subscribe, mohon banget ya bantuan subscribe-nya dan aktifin juga ya tanda loncengnya. Dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Setelah adonan sudah benar-benar tercampur rata, terakhir biar nggak ada bahan yang menggumpal, adonannya saya saring ya. Setelah adonan disaring, lalu kita bagi 2 adonannya sama rata. Di sini saya udah siapkan wadah.
bagi dua adonannya sama rata. Bila perlu teman-teman timbang ya, biar hasilnya sama. Setelah adonan dibagi dua sama rata, nah hasilnya seperti ini teman-teman. Satu adonan saya tambahkan warna hijau sekitar 7 tetes ya teman-teman. Nah ini opsional aja. Kalau teman-teman bikin kue lapisnya satu warna boleh ya. Di sini saya bikin dua warna biar kelihatan lebih cantik aja ya teman-teman. Oke, lalu saya aduk-aduk hingga warna hijaunya tercampur rata ya. Nah kelihatan ya teman-teman beda adonan, yang satu warna pandannya lebih muda dan yang selanjutnya warna adonan pandannya lebih tua ya. Oke, selanjutnya siap dikukus. Selanjutnya siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata ya. Untuk loyangnya saya gunakan ukuran 18 x 18 tinggi 6 cm ya. Setelah loyang dioles rata, adonan yang pertama kita mulai dari adonan yang warna pandan muda ya. Di sini untuk masukkan adonan saya gunakan sendok sayur seperti ini. Oke, sebelum masukkan adonan jangan lupa diaduk-aduk ya teman-teman supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Oke, selanjutnya saya masukkan adonan warna pandan muda ke dalam loyang sebanyak 1 sendok sayur. Nah di tahap ini untuk tebal tipis lapisannya disesuaikan selera teman-teman masing-masing ya. Lalu saya ratakan adonannya hingga ke pinggir loyang. Selanjutnya siap dikukus. Sebelumnya saya udah panaskan kukusan hingga mendidih. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisin dengan serbet biar uap air nggak menetes ke dalam adonan. Oke, sekarang kita masukkan loyang ke dalam kukusan. Nah ini untuk tiap lapis adonan saya kukus selama 4 menit ya. Untuk apinya saya gunakan api sedang aja, jangan terlalu besar supaya permukaan kue lapisnya nggak bergelombang. Setelah 4 menit, nah kelihatan adonannya udah set atau udah mengeras. Selanjutnya kita tuang adonan pandan tua sebanyak 1 sendok sayur ya. Lalu kita ratakan hingga adonannya ke pinggir loyang. Kemudian kita kukus kembali selama 4 menit. Setelah 4 menit, nah ini lapisnya udah set atau udah mengeras. Lalu kita tuang kembali adonan lapis pandan muda. Oh ya teman-teman, sebelum masukkan adonan ke dalam loyang jangan lupa ya diaduk-aduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap. Lalu kita kukus kembali selama 4 menit. Setelah 4 menit saya kukus. Nah ini udah set ya atau udah mengeras. Nah untuk caranya sama aja ya teman-teman. Kita lakukan secara berselang-seling adonan lapis pandan muda, kemudian adonan lapis pandan tua ya. Lakukan hingga semua adonannya habis. Lalu kita kukus kembali selama 4 menit. Alhamdulillah setelah lapis demi lapis saya kukus adonannya hingga hampir mau habis. Nah ini kita tuang adonan pandan tua, ini lapis yang terakhir ya teman-teman. Lalu ratakan adonan hingga ke pinggir loyang. Kemudian biar kue lapis matang merata, jadi untuk lapis yang terakhir saya kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit saya kukus lapis pandannya. Nah saat saya buka kukusan, wangi pandannya enak banget. Nah jadi teman-teman di dapur saya ini semerbak wangi pandannya mantep banget. Setelah keluar dari kukusan, nah ini lapis pandannya masih panas ya. Jadi kita biarkan kue lapis terigunya di suhu ruang hingga dingin. Setelah kue lapis dingin, bagian pinggir loyangnya saya sisir-sisir ya menggunakan spatula. Nah ini bertujuan supaya kita lebih mudah keluarkan kue lapisnya dari loyang ya. Sekali lagi buat teman-teman yang pencinta banget dengan rasa dan wangi pandan, recommended ya. Buat teman-teman cobain resep ini seriusan, rasanya itu enak, lembut, wangi pandannya bikin lagi. Oke, sekarang kita keluarkan lapis pandan dari loyang. Oke, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Di sini saya udah siapkan pisau yang udah saya lapisin dengan plastik biar nggak lengket. Nah, sekarang kue lapisnya saya bagi menjadi 3 bagian dulu.
Dari potongannya, kue lapis ini sangat lembut sekali. Selanjutnya, karena kue lapis ini mau saya sajikan sama keluarga saya, jadi saya potong kecil-kecil ya. Di sini untuk besar kecil potongan disesuaikan selera teman-teman masing-masing. Nah, ini kue lapis terigunya ini cocok ya buat teman-teman sajikan sama keluarga tercinta ataupun dibikin jadi ide jualan. Mantep banget, recommended ya. Alhamdulillah teman-teman, setelah lapis pandannya sudah saya potong seperti ini, selanjutnya saya cobain ya. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman, kelihatan ya lapis demi lapisnya. Lapis terigunya ini lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya super duper enak banget. Lembut, legit, wangi pandannya mantep, berasa ya pandannya, recommended buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih yang udah menonton hingga habis, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.